Para pejuang coding sekalian, selamat berjumpa kembali di video ke-10 pada playlist ke-3 tentang Java Graphic User Interface AWT dan Swing. Kali ini kita akan berdiskusi dicontohkan bagaimana kita mengolah data dalam bentuk daftar daftar data dibuatkan listnya dengan JList dengan JList dan JComboBox dari Java Swing. Nanti akan kita perlihatkan contoh-contohnya Ayo kita langsung saja. Nah, ini nanti kita akan pertama-tama ini contoh yang pertama kita akan buat seperti ini. Jadi yang atas ini combo box nih combo box. Jadi combo box ini kalau diklik ini ada drop down ke bawah drop down ke bawah. Di situ ada listnya itu objek di sini kita pertama yang sederhana dulu, objeknya string Jadi kalau diklik ke bawah ini ada 3 macam sayur, buah, ikan. Nah nanti ini kalau kita klik misalnya ikan nanti ini di list di bawah. Nah ini list yang bawah Jadi ini 2 komponen. Yang list akan memperlihatkan jenis-jenis jambu jenis-jenis ikan, jenis-jenis buah, jenis-jenis sayur seperti ini Jadi combo boxnya di atas sebagai filter nanti ini fungsinya. Ini list di bawah nih, ini di tengah sebagai untuk detailnya rincian dari jenis filter yang di combo box yang di atas kita buat. Kita juga bisa menambahkan nanti di sini misalnya ini nama buah-buahan kita tambahkan buah apa di sini misalnya anggur, tambahkan nanti ini akan masuk ke dalam list Baik, membuat seperti ini seperti apa kodenya kita lihat Jadi silakan kalian buat project misalnya projectnya namanya apa combo box dan list misalnya Nah, lalu buat kelas namanya combo box and list Ini turunan dari kelas JFrame dan mengimplementasikan action listener Action listener ini nanti kalau si combo box-nya ada kita klik data apa dan juga yang button ini nih Nah, untuk pertama ini sekarang kita akan basisnya string dulu biar mudah Nah, kita siapkan ini ada string jenis-jenis makanan array. Ada 3 jenis makanan nih, sayur, buah, dan ikan. Nah, nanti data inilah yang akan kita masukkan ke combo box yang drop down itu tadi combo box nih, JCombo box. Nanti di JCombo box akan muncul sayur, buah, dan ikan. Lalu kita siapkan datanya untuk masing-masing sayur. Di sini ada kita bikin bayam, wortel, kangkung, tomat. Untuk buah kita buatkan daftar ini mangga, pepaya, lengkeng, dan jambu. Sedangkan untuk jenis ikan kita siapkan di sini ada bandeng, gurame, mas, dan lele. Nah ini kumpulan data ini kita buat di array list. Ini collection namanya. Collection itu untuk mengkoleksi data nanti channel Jago Coding akan membuat channel khusus untuk membahas berbagai macam jenis collection, yaitu kelas-kelas yang untuk mengkoleksi data biar kalian agak lebih paham. Untuk sementara sekarang kalian ikuti saja dulu Ini ada collection namanya array list array list yaitu list dari dari string list daftar yang berbentuk array, urutannya bisa diakses seperti array gitu daftar string yang bisa diakses sebagai array. Ini namanya array list. Ini bisa kalian import dari java.util array list Nah, ini data tipenya apa? Ini bisa berbagai macam objek Kalian masukkan tipe datanya. Kita masukin di sini tipe datanya string Jadi kita akan membuat suatu daftar array dari tipe data string variabelnya sayur. Nah,
cara menginstansiasinya gini, new ya, array list tipe datanya, lalu kurung buka datanya, ya. Nah, datanya ini biar gampang diinisiasinya, kalian ikuti saja dulu ya. Ini arrays titik list. Jadi bikin semua ini ya, semua string ini dalam bentuk list gitu ya, menginisiasi ini ya. Ini arrays ini kelas dari Java Util Arrays juga ya, kayak gini. Nah, dibuatkan seperti ini. Nah, sekarang kalian pokoknya paham dulu cara menginisiasi ya array list seperti ini ya. Nanti di playlist tentang collection akan kita bahas ini lebih jauh lagi ya. Nah, lalu seperti biasa constructor ya, combo box and list ya. Ini memanggil supernya, ini judul. Lalu ada init GUI seperti biasa. Nah, apa yang terjadi di init GUI? Perhatikan ya. Ini ada sesuatu yang menarik, list yang harus kalian perhatikan ya. Nah, ini combo box ya. Combo box diinstansiasikan seperti ini. J combo box masukkan array dari string tadi ya, jenis-jenis makanan. Gampang kan ya? Nah, untuk list, J list, kalian sebaiknya ya bikin model, list model ya. Yaitu di sini kelasnya sudah ada default list model. Default list model itu kita impor ya dari di sini di swing ya, udah termasuk di swing ya. Nah, mungkin kalian di contoh-contoh kita sebelumnya pernah juga ada yang list ya. Sebetulnya list bisa kayak combo box, masukin aja string ya. Masukin aja string di sini nih sebagai parameter dari instansiasi. Nah, seandainya kita hanya memasukkan ya langsung string di sini tanpa default list model ini, itu statik nanti datanya ya, nggak bisa dirubah-rubah di tengah jalan, statik ya. Nah, kalau listnya ingin dirubah tengah jalan, dirubah itu misalnya kalian ingin nambahin data di tengah jalan ke dalam list gitu ya, atau menghapus ya, atau mengedit ya. Nah, kalian harus pakai default list model, harus pakai list model ya. Kalau enggak, sekali lagi hanya langsung dimasukin kayak combo box gini ya, langsung string, daftar string dalam bentuk array dimasukin, itu statik ya. Sekali masuk udah nggak bisa diedit ya. Nah, oke, bagaimana cara mempergunakan default list model ini ya? Panggil set model, masukin ke sini. Nah, nantinya jadi kalau kita mau memanipulasi data, memanipulasi itu menambahkan ya, mengedit, menghapus, itu basisnya di modelnya ini. Modelnya harus ambil dulu. Jadi si model inilah yang mewadahi semacam data, wadah di dalamnya ya, semacam data. Nah, perhatikan, baru kita masukkan ya untuk awal ya, masukkan aja yang sayur ya, yang array list jenis-jenis sayur. Saya ingatkan kembali. Nah, ini yang sayur, yang ini ya bayam, wortel. Jadi ini yang awal kita tampilkan dulu ya. Jadi nanti akan ditampilkan yang sayur dulu ya. Nah, lalu yang input text-nya ya, untuk menambahkan nanti kita dari instansiasi dengan JText field. Lalu button-nya ya, untuk menambahkan button, tambahkan. Nah, lalu kita bikin panel input ya, untuk yang di bawah ya. Ini border layout, button-nya masukkan ya, dan input text-nya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke frame-nya ya, get content pane ya. Set layout-nya border layout, di bagian atas di north itu combo box-nya ya. Ini nih, combo box di bagian paling atas. Lalu list di bagian paling tengah ya. Nah, untuk list ini kalian boleh juga sebetulnya pakai scroll pen, bagusnya ya, pakai J scroll pen list baru masukin sini. Kita tidak pakai scroll pen karena data kita masih sedikit ya. Asumsinya kita pasti nggak perlu scrolling ya. Tapi kalau datanya nanti kalian banyak ya, kalian jangan langsung list gini, pakai J scroll pen dulu ya. Instansiasi J scroll pen dengan parameternya list, baru si J scroll pen-nya masukin di sini. Masih ingat ya, udah pernah dicontohkan sebelumnya ya. Oke. Nah, lalu di bawah masukin panel input ya, yang ada buttonnya dan teks untuk input ini di bagian south ya, di bawah. Oke, untuk combo box dan button pakai action listener ya, karena ada aksi ya. Di combo box kita milih jenis makanan, nanti di listnya berubah ya.
di button kita ingin nambahkan nama-nama makanan. Oke, selanjutnya sama set default close operation ya, exit on close. Set size 400 kali 300. Set location relative to, ini agar biar di tengah ya. Si window kita ya, frame-nya visible true. Oke. Nah, ini di action perform menarik ya. Dicek kalau yang membuat aksi adalah combo box ya, berarti ada yang diklik tuh combo box ya, drop down ke bawah terus datanya diklik salah satunya. Nah, kita ambil model dari si list, default list model, caranya begini, get model. Nah, ini harus di casting ya. Ya. Jadi default list model di casting ya. Nah, lalu kita buat listnya, daftarnya baru kita remove aja data yang apapun di dalamnya di si model ini ya, yang sudah ada kita remove ya, kita hapus, dikosongkan karena mau diisi yang baru ya, tergantung apa yang dipilih di combo box kan, diklik ya. Nah, lalu ambil string ya, yang combo box yang dipilih dengan memanggil metode get selected item. Ini di return-nya objek ya, kelasnya objek, maka di casting ke string karena kita udah tahu itu objeknya string ya, di casting ke string. Ini selected. Nah, yang di selected kan ada 3 ya kemungkinannya, ada sayur ya kan, kita udah tahu duluan ya, ada buah, ada ikan. Kalau yang diklik sayur, maka array list ya, yang macam-macam sayur itu masukkan ke dev model. Kalau yang dikliknya buah di combo box-nya, maka masukin array list yang macam-macam buah-buahan ini ke dev model. Ya, kalau yang dikliknya ikan, maka masukkan array list dari nama-nama ikan, masukkan ke dev model. Jadi gitu ya, dihapus dulu semua, ganti aja pokoknya dengan data yang baru, gitu terus ya. Nah, tapi kalau yang dikliknya button, berarti ada yang mau ditambahkan. Ya, ambil get text, input text, ambil apa yang mau ditambahkan ya dalam bentuk string ya. Nah, tapi periksa dulu kosong nggak. Kalau kosong mah nggak usah diapa-apain lagi ya. Tapi kalau nggak kosong nih, not atau tidak nih, tanda seru tidak ya, atau not ya. Content titik is empty, jadi nggak kosong, memang ada isinya ya. Kembali selalu kalau mau nambahkan kan tadi ya, mau manipulasi data dari si listnya ini get model ya. Selalu ambil get model ya. Ini dev model. Nah, jadi masukinnya ke dev model ini, add element. Nah, kalau sekali lagi, kalau kalian tidak pakai default list model tadi di awal, ya, langsung stringnya dimasukin ke list juga bisa, tapi nggak bisa manggil add element ini, udah statik, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini, gampang ya. Nah, ini saya ulang, ya, saya bahas kembali yang default list model gunanya, ya. Nah, jadi sebetulnya kalian bisa instansiasi, kita pernah di video-video sebelumnya, ya, yang menggunakan JList ya dengan data statis. Artinya sekali dimasukkan nggak bisa dirubah-rubah lagi, dikurangi, dihapus nggak bisa ya. Nah, untuk seperti itu sih ya, kalau hanya statis ya, kalian bisa bikin array dari string, misalnya sayur nih ya, array dari string. Lalu diinstansiasi kayak gini kan, new string ya, array, misalnya 2 nih, kangkung dan wortel. Nah, lalu JList ya, variabelnya list, new, JList, sayur. Jadi bisa segini, kayak gini, kayak di combo box tadi ya, masukin aja gitu ya. Nah, tapi kalau udah gini, nanti tampil kangkung, wortel udah nggak bisa diapa-apain, ditambah juga nggak bisa, karena nggak ada di kelas JList itu untuk add elemen ya, untuk menambahkan elemen, menghapus, nggak ada ya, statik kayak gini. Nah, kalau kalian tapi ingin dinamis, data di listnya seperti tadi bisa ditambahkan ya, bisa juga kalian hapus ya. Kalian harus menggunakan default list model. Jadi si listnya dipakai model data di dalamnya ya. Default list model ya. Nah, jadi si daftar sayurnya masukkan dulu ke model ini ya. Nah, sayurnya ini, tapi kalau ke model ini jenis objeknya harus collection, nggak bisa array dari objek ya. Jadi si model default list model ini nggak bisa menerima array dari string misalnya, ya nolak dia. Harus collection ya, misalnya array list ya, atau list. Ada juga nanti vektor, tapi vektor kayaknya mau
mau di deprecated ya, mau dihapus dari Java, tapi masih bisa ya. Di sini kita pakai karena ininya string ya, array list ya. Masukkan si sayur ini, daftarnya kayak gini, bikinnya tadi ya, new array list, tipe datanya string, array as list ya, kangkung, wortel. Nah, baru masukkan ke sini. Masukkan ke JList model ya. Nah, atau ya bisa seperti ini nih ya. JList ya. Diinstansiasi tanpa ada model tapi disusul nanti di list set model ya, set model nih ya. Nah, kalau ini langsung pas instansiasi si modelnya udah diisi dengan data, dimasukin ke sini ya. Kalau ini boleh diinstansiasi dulu dengan modelnya ya, seperti ini ya. Nah, nanti modelnya belakangan add all misalnya kayak gini ya, add all sayur, boleh, bisa seperti itu. Nah, jadi ini kalian saya harap udah mulai mengerti ya apa gunanya default list model ya, untuk membuat lebih dinamis ya, manipulasi data untuk JList ya. Kalau nggak pakai jadinya statik. Oke, pejuang coding sekalian, mudah-mudahan itu jelas dan kita bisa ke contoh berikutnya. Oh, ini masih ada nih ya. Jadi kalau mau menambahkan nih contohnya, kalau pakai default list model ya, tinggal kayak tadi list, diambil modelnya dulu, di casting dulu nih, di casting ya, disesuaikan ya. Default list model kayak gini, nanti tinggal add elemen ya. Bisa juga remove elemen misalnya, bisa ya. Ini tapi add elemen tinggal masukin tadi di sini ya, elemennya ya. Misalnya elemennya tadi objeknya string misalnya ya. Oke, kita lanjut para pejuang coding sekalian. Tadi kan objeknya string ya, gampang ya. Sayur, nama-nama sayur kan string gampang. Nah, bagaimana kalau elemennya itu custom object? Artinya, yang ditampilkan baik di combo box maupun di list itu bukan sekedar string, tapi kelas yang kita bikin sendiri. Bisa macam-macam, kelas mobil misalnya kalian bikinnya, tampilkan di situ ya. Bahkan nanti ke depannya ya, tapi belum sempat saya contohkan sekarang, bisa ada gambar-gambarnya, image-nya bisa ya, bagus tampilannya ya. Nah, tapi sekarang kita coba dulu yang sederhana biar kalian ada feeling dulu ya, ada feeling dulu sederhana bagaimana kalian menggunakan combo box dan list tadi tidak hanya sekedar string tapi dengan kelas yang kalian definisikan sendiri ya. Kita lihat. Nah, kita contohkan. Misalnya kalian bikin kelas sayur. Kalau tadi kan cuma string ya. Sekarang kalian bikin kelas sayur. Lalu ada kelas wortel jenis sayur nih ya. Lalu dan kangkung ada 2 ya. Nah, si wortel ini mewarisi sayur. Turunan dari sayur ya. Kangkung juga turunan dari sayur. Nah, lalu apa ini toString? toString ini sebetulnya di setiap objek ya. Default ada toString. toString ini ya, kalau nanti dipanggil ya, ini akan menampilkan dia secara visual, mau ditampilkan seperti apa gitu loh representasinya ya. Nah, ini kelas sayur secara gampangnya nanti kalau ini dipanggil akan return sayur. Nanti muncul di combo box-nya dan di list-nya ini sayur ya. Tapi objek sebetulnya ya, cuma ini representasinya yang bisa dilihat ya, tulisan sayur ya. Nah, lalu representasi dari wortel ini ada override di sini ya, ada tanda override. Kalau enggak juga sebetulnya enggak terlalu masalah, tapi ini untuk compiler jadi lebih akurat ya, kayak gini. Artinya ini kalian mengoverride ya standar yang sudah ada memang di kelas objek ya. Nah, ini di override lagi di sini nih, di si wortel. Tapi si wortel manggil dulu supernya, yaitu berarti dari si sayur ya. toString. Nah, kalau gini super toString berarti ini akan return ini teks sayur. Jadi nantinya bunyinya sayur wortel gitu loh, ya. Tapi kalian nggak harus wajib gini, ya. Ini nggak harus manggil super titik toString. Ini contoh dari saya aja ya. Ini bebas kalian sepertinya di sini sebetulnya, ya. Hanya ini contoh dari saya ya, manggil super kelasnya lalu toString wortel. Kangkung juga demikian, mengoverride
method toString dan memanggil super titik toString dan ditambahkan kangkung. Jadi sayur kangkung di sini ya nanti. Oke, ini dulu untuk sebagai contoh ya objek. Kita tambah lagi objeknya ya. Ini kan sayuran ya. Nah, sekarang buah. Sama kita bikin buah ya. Kelas buah. Lalu jenisnya ada pepaya dan jenisnya lengkeng. Ini toStringnya tulisan buah ya. Nanti di sini yang pepaya tulisannya berarti buah pepaya. Ini lengkeng buah lengkeng. Oke ya. Oke. Sekarang objek ikan. Objek ikan. Kita bikin juga ya objek ikan. Override ya, toString ikan. Di sini gurame override ya, toString gurame. Lalu di sini mujair juga turunan dari ikan, override toString-nya plus kata mujair. Nah, jadi bedanya ya dari contoh yang sebelumnya, yang tadinya serba string ya, teks ya, ada sayur, buah, ikan, sekarang jadi objek. Ya, kita bikin dalam bentuk objek, ya. Nah, nanti penggunaannya sama ya. Sama ya. Kita buat kelas baru ya. Kalian bikin ya kayak gini ya. Combo box and list X extended ya, atau kelas yang lain terserah kalian namanya ya. Ini turunan dari JFrame. Nah, ini mengimplementasikan action listener dan ada satu lagi list selection listener. Dari seperti namanya ini, kalau si listnya diklik ya, kalau si listnya diklik nih ya, manggil ini ya. Biar nanti kelihatan bagaimana cara ngambil data dari list kalau diklik ya. Oke, nanti di tampilannya ada combo box ya di atas. Ada list, ada JText area. Nah, nanti saya akan sandingkan list di sebelah kiri, JList, JText area di sebelah kanan. Ya. Jadi ketika si komponen item dari si JList diklik, nanti informasinya ditampilkan di text area ini di sebelah kanannya. Ya, seperti itu kita skenario-nya. Oke, ya. Buat konstruktor combo box and list X ya. Seperti ini biasa ya. Ini judul frame-nya dan manggil init GUI ya. Lanjut, ini init GUI-nya. Kita buat center panel-nya dulu ya, panel untuk tengah ya, yaitu yang menampilkan si list dan text area ya. Kita bikin layout-nya grid layout ya, 1 row 2 kolom ya. Lalu antar komponen ada jarak 5 pixel kira-kira ya di sumbu X sumbu Y. Langsung aja masukin list ya. Sebelah kiri nih berarti kan teksnya di sebelah kanan mtext area ya. Lalu get content parent, set layout border ya. Di atas combo box sama ya, di add di north. Di tengah-tengahnya yang center panel ya. Kita tidak pakai button dan input data baru pakai JText field ya. Jadi hanya menampilkan data saja ya di sini ya. Hanya ada text area. Oke, kita tambahkan ke combo box sama action listener ya. Seperti ini. Lalu di mlist ada add list selection listener this ya. Nah, dari sekarang udah di set modelnya nih, mlist set model new default list model. Ini udah diinstansiasi di atas semua ya, si listnya udah diinstansiasi duluan nih ya. Tuh udah ya. Udah diinstansiasi JList new text area ya. New combo box ya. Jadi ini tinggal gini aja, set model. Kalau belum diinstansiasi nanti ini error ya maksud saya. Jadi udah dikasih default list model tapi masih kosong nih ya. Masih kosong. Nah, nanti diisinya di sini ya, di init combo box kita bikin metode init combo box untuk ngisi combo box dan init sayur. Udah kelihatan ya. Ini metode untuk ngisiin data-data sayur. Jadi kita bikin metode jadi tidak dibabar di sini ya, tapi di metode tersendiri. Lalu untuk frame-nya set visible seperti biasa dan besarnya 400 x 400 pixel. Biarkan dia di tengah ya, dan set default close operation exit on close. Nah, lalu metode init combo box dan init sayur gimana? Nah, ini init combo box. Perhatikan, combo box akan diisi sama dengan 3 objek. Kalau yang di contoh sebelumnya kan pakai string. Kalau sekarang pakai objek tinggal gini aja. M combo box add item, new sayur. New buah, new ikan gitu loh ya. Jadi objek nih.
Tapi nanti tampilan di combo box-nya yang toString-nya itu loh ya, representasinya ya. Oke. Nah, lalu ada metode init sayur ya, yaitu untuk menambahkan seluruh objek yang jenisnya sayur ke dalam list ya. Nah, kita ambil dulu modelnya dengan get model dari si mlist-nya ini. Lalu model clear ya, dikosongkan. Bisa juga tadi remove ya, remove all ya. Ini clear. Lalu tambahkan add elemen new kangkung objeknya ya. New wortel gitu ya. Masukin seperti ini. Nah, ini baru untuk sayur. Pastinya untuk buah dan ikan harus ada juga kan. Nah, kita buat makanya init buah. Persis sama ya. Ambil model, kosongkan dulu si list, ganti dengan add elemen buah. Apapun tadi yang udah ada, di-clearkan dulu ya, dikosongkan dulu. Masukin pepaya dan lengkeng objeknya ya di sini. Init ikan sama ya, kosongkan dulu listnya, modelnya. Masukin gurame dan mujair objeknya, diinstansiasi di sini. Gitu ya. Oke, ini main method ya, new combo box and list X. Oke, sekarang action listener-nya ya. Nah, action perform, kalau ini combo box ya. Kalau source-nya combo box nih, ya. Get selected item. Nah, objek dulu ini. Kalau sebelumnya kan langsung di casting ke string ya. Karena objeknya string, kalau sekarang jangan langsung di casting ke string, nggak bisa error nanti. Ambil aja objek kayak gini ya. Nah, kita cek, cara ngeceknya, misalnya itu objeknya itu kelasnya itu sayur, kelasnya buah, atau kelasnya ikan, itu di Java bisa pakai instance of ya. Jadi si objek ini instance of sayur, berarti si objek ini kelasnya itu, isinya di dalamnya, instance-nya itu jenisnya dari kelas sayur. Ya. Kalau instance of buah berarti dia buah ya. Kalau instance of ikan dia kelas ikan. Nah, kalau dia memang objeknya instance of sayur dari jenis kelas yang sayur yang tadi kita masukkan ke combo box ya, panggil init sayur gitu loh. Tapi kalau si objeknya ini instance of buah ya, panggil init buah. Ya. Gitu ya. Kalau si objeknya instance of kelas ikan, maka panggil init ikan. Beres ya di sini ya. Udah bisa berubah-ubah nih ya. Diisi dari list ya. Nah, sekarang kalau si listnya diklik ya, kan tadi ada listener namanya list selection listener. Itu kalau di listnya diklik itemnya ya, bisa klik, itu akan manggil ini ya, value change ya, value change ya, list selection event nih ya. Jadi apa yang dikliknya berubah nih ya. Apa yang diklik kita ambil dari listnya dengan metode ada get selection value, selected value, mlist titik get selected value, berarti ngambil item si list yang ditandain ya, diklik ya. Nah, jenisnya objek ya. Nah, kita siapkan informasi tentang objek ini itu di teks area sebelah kanan tadi ya. Nah, kosongkan dulu, takutnya sebelumnya udah pernah dipakai ya. Teks, kosongkan dulu. Nah, kalau objeknya tidak nol, diperiksa dulu, karena gini, takutnya ya ada sesuatu, pas get selected value, nggak ada yang diselected gitu. Walaupun di sini pasti diselected sih ya. Tapi kita jaga-jaga aja, membiasakan cara kerja yang baik ya. Kalau nggak ada yang diselected, itu null si objek ininya ya. Jadi, periksa dulu kalau tidak null. Nah, di teks area, set text ya. Apa yang di set text ya akan ditampilkan. Pertama si objek toString-nya, nama si objeknya ya. Nama si objeknya apa ya? Misalnya kan tadi buah pepaya gitu kan ya. Nah, ini plus ini garis baru ya. Garis baru plus objek class get simple name. Nah, kalau ini objek, ambil get class, get simple name, ini akan menampilkan kalau ini toString-nya, kalau ini nama kelasnya. Nama kelasnya ini nih, sayur, buah, ikan itu nama kelasnya. Ya. Kalau ini representasi yang kita tentukan, sebetulnya kan bisa apa aja ya, tergantung kita tadi di toString-nya, dia di set-nya apa ya. Nah, hanya memang get simple name nanti akan mirip ya namanya dengan yang kita toString ya. Nah, lalu garis baru lagi,
objek, get class, get name. Nah, kalau ini get simple name, kalau ini get name. Kalau get name ini akan lengkap nama kelasnya dengan nama package-nya, ya, dengan nama package-nya. Kalau get simple name hanya nama kelasnya aja tanpa package-nya. Oke. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Nanti kalau kalian compile, kalian kan jalankan, ya. Si combo box-nya bisa kalian klik di atas, ya. Drill down. Misalnya kalian milih sayur ini, ya, akan keluar sayur kangkung tadi, ya. Sayur wortel. Nah, ini si list di sebelah kiri, yang kanannya ini text area, ya. Nah, kalau si sayur kangkung diklik misalnya, akan kelihatan nama objek yang toString-nya itu sayur kangkung, kan? Ya. Nama kelasnya kangkung, ya, simple name-nya. Nah, complete name-nya ini ada package-nya. Kalau saya package-nya tadi ketika bikin combo box and list X, ya. Titik kangkung. Nanti kalau kalian package-nya beda, bikinnya akan sesuai di sini. Oke, ya. Nanti ini kalau di drop down lagi si combo box-nya, pilih ikan misalnya, ya. Ini akan di sini ikan gurame tadi, ya. Sama ikan apa tadi, ya, satu lagi, diklik nanti sama di sini akan muncul informasinya. Seperti itu, ya. Penggunaan combo box dan list, kalian silahkan bereksplorasi, ya. Jadi si ininya representasinya di sini bisa kalian tentukan, ya. Bahkan kalau mau coba, ya, kalian di sini bisa pakai gambar-gambar loh nantinya, ya. Tapi nantilah di lain kali ya. Kita sederhana dulu, ya, biar kalian tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu pusing, ya. Seperti ini sudah cukup menarik, ya. Oke, para pejuang coding sekalian, itu yang bisa saya berikan contoh bagaimana menggunakan combo box, ya, dan menggunakan list, ya. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan ajak teman-teman kalian untuk belajar coding Java dan subscribe di channel